Cek sound. Cek. Low, halo. Cek. Cek soundnya ngapain? Main di mall. Sebentar ya, sebentar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah doa pagi, Senin 22 Mei 2023, GKJ Dayu dalam Pekan Doa Pentakosta pada saat ini. Mari bersama kita khususkan waktu ini dengan mengaku dalam hati kita masing-masing demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita memuji Tuhan. Semesta bernyanyi. Saudara-saudara, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, Engkau memperkenankan kami ada sampai dengan pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak bersama memperhatikan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, mengurapi kami, sehingga firman ini ya Tuhan menjadikan kekuatan bagi langkah kami, penuntun bagi jalan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18.
Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan hatinya, kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah cemburu merusak kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti ada yang pernah merasakan rasa cemburu, ya toh? Cemburu karena suami kok HP-nan terus, ya toh? Cemburu suami HP-nan terus, HP-nya juga di password, kita nggak dikasih tahu gitu kan. Lalu muncul perasaan curiga. Istri sering keluar, kalau keluar pakai wangi-wangian, waduh mau kemana itu kok wangi-wangian ya. Jadi di dalam hati kita curiga, kok terus pakai wangi-wangian, sehingga kemudian muncul prasangka buruk dalam pikiran kita. Cemburu karena adik dibelikan HP A, sedangkan kita dibelikan HP C. Sehingga di dalam hati kita muncul perasaan iri. Cemburu melihat orang lain sukses. Cemburu melihat orang lain berhasil. Dan di dalam hati kita tidak senang melihat orang lain senang. Karena merasa kita tidak mau tersaingi oleh orang lain. Sehingga di dalam hati kita menyimpan akar kepahitan. Inilah saudara, buah-buah dari perasaan cemburu. Cemburu membuat orang menjadi buta mata. Cemburu membuat orang menjadi buta hati. Bahkan cemburu bisa saja membutakan nalar kita. Karena dibakar api cemburu, lalu kemudian kita menyerang membabi buta. Dan ini banyak kasusnya saudara. Banyak kasus yang terjadi karena cemburu buta. Suami istri saling membunuh karena mengira main di belakang atau selingkuh. Karena cemburu dengan tetangga, dengan sanak, dengan kerabat yang berhasil, yang sukses. Lalu kita malah memfitnah, menjatuhkan, mengolok-olok dari belakang. Cemburu merusak hati. Cemburu merusak nalar. Cemburu merusak kehidupan. Dan bila cemburu itu bermuara dalam hati manusia secara terus-menerus, dapat dipastikan bahwa di sana akan terjadi kekacauan dan segala perbuatan jahat, saudara.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Yakobus memaparkan tentang dua macam hikmat. Yang pertama, saudara, hikmat yang berasal dari dunia, dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Allah. Nah, saudara, Yakobus memperingatkan bahwa orang yang berhikmat dan menghidupi firman Allah, hidupnya tidak akan mendatangkan kekacauan. Ia tidak menjadi sumber kekacauan, apalagi menciptakan perselisihan di tengah kehidupan bersama. Itu tentu tidak. Sebab mereka yang hidup menurut hikmat Allah hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, karena ia senantiasa menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan lemah lembut tentunya. Tidak menaruh prasangka buruk kepada orang lain, tidak menaruh perasaan curiga dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, saudara, orang yang hidup menurut hikmat dunia, ia hidup seperti cara hidup dunia pula. Tidak senang melihat orang lain senang, iri hati dengan mitra, sahabat, dan tetangga, ingin menguasai sesuatu secara penuh dan utuh. Dan biasanya orang yang cemburu itu sering memanipulasi kebenaran, saudara. Ngeyel, kecurigaannya itu seolah-olah benar dalam hatinya, curiga dalam hatinya yang dirasakan seolah-olah itu memang kenyataan, meyakini bahwa kecurangan itu, kecurigaan itu memang sudah menjadi kebenaran, sehingga mudah untuk bertindak membabi buta. Apa yang kita rasakan, apa yang kita curigakan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah buah dari cemburu, padahal belum tentu, saudara. Sehingga kemudian mudah untuk bertindak membabi buta, sesukanya sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini memang susah dikandani, karena memang sudah istilahnya wangkot di dalam hatinya. Tidak mau mendengar, karena prasangkanya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, sehingga ketika sudah buta mata, tidak pandang bulu seringkali, semuanya diprasangkai, semuanya dibenci. Dan ketika sudah buta hati, tidak gagas apa-apa, tidak ewoh pekewoh lagi ketika kita memprasangkai orang lain. Dan ketika orang sudah buta nalar, ia tidak dapat berpikir dengan baik, tidak dapat berpikir dengan jernih. Nalarnya dipenuhi oleh prasangka-prasangka dan kecurigaan, yang akhirnya membuahkan keinginan untuk berbuat jahat. Ini buah dari cemburu, saudara. Dan Yakobus mengajak kita untuk hidup menurut hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Hikmat Allah menuntun kita untuk memiliki kemurahan hati, kemurnian hati, saudara. Nah, murni itu artinya tulen, atau tidak dicampur dengan yang lain. Hati yang murni adalah hati yang tulen, yang tidak dicampur. Jadi hati yang murni adalah hati yang berasal dari Allah, yang murni, yang tidak dicampur oleh apapun. Hati yang tidak dicampur-campur oleh apapun. Dengan hikmat dan pengertian dari Allah, bukan dicampur dengan pengertian diri sendiri. Hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh rasa sayang, tidak menaruh curiga, tidak cemburu, tidak berprasangka buruk. Dan hikmat inilah yang akan menuntun kita untuk memiliki cara hidup yang baik sesungguhnya. Dan buah dari hati yang murni itu akan mendatangkan kedamaian, dikatakan oleh firman Tuhan. Karena dalam hatinya tidak menyimpan beban,
Kalau hati yang murni itu kemudian tidak terbeban, tidak menyimpan rasa iri hati, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain, sehingga rasanya itu lega, nggak ada beban. Dan saudara, orang yang senantiasa memelihara hikmat Allah, ia hidup dalam kebenaran. Dan dalam ayat yang ke-18 bacaan kita dikatakan di sana bahwa kedamaian itu akan ditaburkan bagi mereka yang mengadakan damai. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu pada saat ini kami diperkenankan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami terima menuntun langkah kami, membaharui hidup kami, sehingga rasa cemburu, rasa iri hati, prasangka buruk yang merusak kehidupan kami, boleh kami sisihkan dari hidup ini. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Bapa, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Engkau memberikan pemulihan dan kesehatan melalui proses pengobatan yang dijalankan, melalui tangan-tangan para medis dan juga obatan yang dikonsumsi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan senantiasa tolong dan berkati, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin kami di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehingga Tuhan, kelangsungan berbangsa dan bernegara di Indonesia boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk bersekolah dengan baik, sehingga Tuhan melalui pendidikan ini boleh menjadi sarana untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, beban berat yang kami rasakan. Tuhan mendengar seru doa kami, Engkau memberikan kelegaan bagi kami semuanya. Ya Bapa, inilah seruan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah jalannya doa pagi pada hari Senin ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati aktivitas kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat ceria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.